Gimana kalau saya bilang jadi kaya itu bukan soal hoki atau keberuntungan, tapi science? Kedengarannya agak aneh ya, tapi itulah janji dari sebuah buku yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Hari ini kita akan bedah buku ini dan lihat apa isinya. Nah, buku ini yang ditulis oleh Wallace D. Wattles di tahun 1910 punya klaim yang radikal banget pada masanya. Yuk, kita coba mundur ke masa lalu sebentar untuk ngertiin filosofi yang ternyata masih relevan banget sampai sekarang dan bahkan jadi dasar dari banyak buku-buku sukses modern. Oke, poin pertama yang paling mendasar dari buku ini adalah hak untuk menjadi kaya. Ya, Anda tidak salah dengar. Wattles bilang, keinginan untuk jadi kaya itu bukan sesuatu yang serakah, tapi justru sebuah ambisi yang sangat mulia. Kenapa begitu? Coba kita lihat kutipan ini. Keinginan akan kekayaan sebenarnya adalah keinginan akan kehidupan yang lebih kaya, lebih penuh, dan lebih berlimpah. Dan keinginan itu patut dipuji. Jadi intinya, uang itu bukan tujuan akhir, tapi alat. Alat untuk kita bisa berkembang secara utuh, baik pikiran, jiwa, maupun raga kita. Coba deh kita pikirin, untuk tubuh kita butuh makanan yang bagus, tempat tinggal yang nyaman, istirahat yang cukup. Untuk pikiran, kita butuh buku, kita ingin bisa jalan-jalan, menikmati seni. Dan untuk jiwa, kita ingin bisa mencintai dan yang penting bisa memberi ke orang lain. Semua itu butuh sumber daya kan? Jadi, menurut Wattles, puas dengan hidup seadanya padahal kita mampu mendapatkan lebih, itu sama aja dengan nggak menghargai potensi diri kita sendiri. Oke, kalau keinginan menjadi kaya itu wajar dan bahkan sebuah hak, pertanyaannya, kenapa banyak banget orang yang gagal? Nah, disinilah buku ini mulai menarik. Wattles mulai dengan membongkar semua mitos yang selama ini mungkin kita percaya. Mitos pertama, lingkungan. Sering kan kita dengar, wah, kalau tinggal di kota besar atau di lingkungan yang bagus, pasti lebih gampang sukses. Bener nggak sih? Ternyata, menurut buku ini, nggak juga. Logikanya simpel banget. Coba lihat di sekitar kita. Di lingkungan yang sama, bahkan di bidang pekerjaan yang sama, selalu ada orang kaya dan orang miskin yang hidup berdampingan. Kalau memang lingkungan penentunya, harusnya semua orang di situ kaya dong. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Oke, lingkungan bukan. Gimana dengan bakat? Nah, ini pasti. Orang yang punya bakat luar biasa pasti lebih gampang jadi kaya, kan? Lagi-lagi Wattles membantahnya. Dia bilang, banyak orang yang memiliki bakat besar tetap miskin, sementara orang lain yang memiliki bakat sangat sedikit menjadi kaya. Dan ini masuk akal banget. Kita semua pasti kenal seseorang yang jago banget di bidangnya, entah itu seniman atau musisi, tapi hidupnya pas-pasan. Sebaliknya, ada juga orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi bisnisnya sukses besar. Jadi, bakat saja bukan jaminan. Dan nggak berhenti di situ. Gimana dengan menabung atau memilih bisnis yang tepat? Menurut buku ini, itu juga mitos. Ada orang yang hematnya luar biasa tapi tetap miskin. Ada juga yang kelihatannya royal tapi malah makin kaya. Sama juga dengan bisnis, di industri apapun pasti ada yang sukses dan ada yang gagal. Nah, kalau semua hal umum ini bukan penyebabnya, terus apa dong? Jadi kalau bukan lingkungan, bukan bakat, bukan menabung, bukan juga soal bisnisnya, lalu apa? Nah, inilah kita sampai ke inti dari buku ini, pencerahan yang ditawarkan oleh Wallace Wattles. Siap, dia bilang begini. Ada ilmu untuk menjadi kaya dan itu adalah ilmu pasti, seperti aljabar atau aritmetika. Wow, ini klaim yang besar banget. Jadi, menjadi kaya itu bukan untung-untungan, tapi sebuah ilmu eksak. Ada rumusnya. Maksudnya ilmu pasti itu apa? Artinya, proses jadi kaya itu diatur oleh hukum-hukum tertentu. Dan kalau kita belajar dan mengikuti hukum-hukum ini, siapapun itu, hasilnya sudah pasti, menjadi kaya. Sama pastinya seperti 2 tambah 2 sama dengan 4. Nggak bisa ditawar. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, apa hukumnya? Apa rumusnya? Nah, solusinya, menurut buku ini, cuma satu, melakukan segala sesuatu dengan cara tertentu. Logikanya sebenarnya sederhana dan lurus banget. Coba kita urutkan ya. 1. Alam semesta ini berjalan berdasarkan hukum sebab akibat. Setuju kan? 2. Menjadi kaya itu adalah sebuah akibat. 3. Sebabnya adalah bertindak dengan cara tertentu tadi. Jadi kesimpulannya, siapapun yang bertindak dengan cara tertentu ini pasti akan menjadi kaya. Jadi yang penting bukan apa pekerjaannya, tapi bagaimana cara mengerjakannya.
Terus, siapa saja yang bisa melakukan cara tertentu ini? Nah, ini bagian terbaiknya. Siapa saja? Nggak peduli Anda berbakat atau tidak, pintar atau biasa-biasa saja, kuat secara fisik atau lemah. Asalkan kita bisa membaca dan mengerti instruksinya, kita bisa melakukannya. Oke, saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Ini kan teori doang. Gimana prakteknya? Apalagi kalau mulainya dari nol, nggak punya modal sama sekali. Nah, buku ini juga menjawab itu. Dengerin janji utamanya. Anda mungkin adalah orang termiskin di benua ini. Tetapi, jika Anda mulai melakukan hal-hal dengan cara ini, Anda pasti akan mulai menjadi kaya. Ini luar biasa. Artinya, titik awal kita sama sekali nggak penting. Nggak punya modal, nggak punya koneksi, bahkan punya banyak utang, itu semua bukan penghalang. Kenapa? Karena cara tertentu ini justru yang akan mendatangkan apa yang kita butuhkan. Nggak punya modal? Cara ini akan membukakan jalan untuk dapat modal. Merasa salah bisnis? Cara ini akan menuntun kita ke bisnis yang tepat. Bahkan kalau kita merasa ada di lokasi yang salah, cara ini akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Prosesnya itu sendiri yang menciptakan sumber dayanya. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana kalau menjadi kaya itu benar-benar sebuah ilmu? Bukan soal hoki, bukan soal takdir, tapi soal hukum yang pasti, seperti fisika. Coba renungkan sejenak. Apa yang akan berubah dalam hidup Anda kalau Anda 100% percaya bahwa itu benar?